dipersembahkan oleh A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa setia Metro TV, kembali lagi bersama kami di program Asmaul Husna, insyaallah berkah. Ini program yang kita saling belajar, saling memetik hikmah dan mengambil pelajaran dari setiap peristiwa yang ada di sekitar kita. Amin, ya Allah, ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Karena yakinlah setiap apapun yang Allah gariskan dalam hidup pasti dibaliknya penuh dengan pelajaran dan hikmah. Yang terpenting kita sebagai hamba-hambanya mampu berusaha untuk mengambil pelajaran dan itu menjadi bekal kita untuk hidup dunia akhirat. Dan salah satu di antara 99 sifat Allah dalam Asmaul Husna adalah Al-Batin. Al-Batin itu artinya yang maha tersembunyi. Allah itu gaib sesuai dengan apa yang tadi dibacakan oleh Queen. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Allah itu gaib. Beragama itu memang sesuatu yang harus dijalani dengan iman. Iman itu kepercayaan, yakin Allah maha melihat, Allah maha mengawasi, dan Allah maha menghitung. Kemudian ada lagi selain iman namanya ihsan. Mahwal ihsan, ada yang bertanya, ihsan itu apa? Al-ihsanu huwa, ihsan adalah an ta'budallah ka'annaka tarahu. Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Sekali lagi, an ta'budallah ka'annaka tarahu. Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam tarahu fa innahu yaraka. Tapi kalau engkau tidak yakin melihat Allah, maka yakinlah Allah yang melihat engkau. Itu prinsip dalam ihsan. Jadi kita kalau beribadah kepada Allah itu ya anggap kita yang melihat Allah, mengawasi. Tapi kalau kita nggak yakin, yakinlah Allah yang maha melihat dan mengawasi kita. Jadi dimanapun kita berada, rasa-rasanya terlalu naif kalau kita berpikir nggak ada orang, nggak ada yang lihat, tapi ada zat yang maha melihat. Itu yang disebut dengan al-batin, yang maha tersembunyi. Jadi ya Allah itu ada di mana-mana, bahkan Allah lebih dekat dari urat leher kita yang ada di sini. Jadi yakinlah hidup yang sementara ini harus bersandar hanya kepada Allah. Dalam surat Al-Fatihah kan kita selalu bilang tuh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau ya Allah yang kami sembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Bukan kepada siapa-siapa. Jadi Allah itu gaib dan manusia pun suatu saat ketika meninggal dia akan masuk ke alam yang gaib. Gaib itu alam yang memang tidak bisa kita lihat, tidak kasat mata. Itu yang dibilang alam gaib. Bagaimana dengan ruh manusia? Ada nggak yang meninggal terus balik lagi gentayangan? Gak mungkin kayaknya. Apalagi ada arwah penasaran. Nah ini kan judul-judul film serem-serem banget nih. Kayak film Susana. Iya. Bangkit dari kubur, beranak dalam angkot. Allahu Akbar. Kalau di angkot sih emang ada, Bi. Iya. Tapi kalau beranak dalam kubur itu nggak mungkin. Makanya gini, di dunia ini Allah kan menciptakan dua makhluk. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Lihat kata pertamanya itu adalah jin, baru manusia. Kenapa kok Allah mendahulukan jin? Abi kata dia 3. Apa tuh? Tumbuhan. Oh tumbuhan. Enggak, ini di ayat deh.
Iya itu betul, tumbuhan, hewan. Tapi emang anak sekarang gitu ya, kritis. Pinter anak sekarang. Ini anak milenial. Bukannya gitu kan. Kita yang ngomong ini makhluk kolonial. Aku Jadi milenial. di Al-Quran gitu deh, wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidaklah kuciptakan jin dan manusia. Nah, kenapa jin coba lihat? Sama Allah ditaruh lebih awal, jin dan manusia. Karena jin ini paling banyak pengalamannya. Dan umurnya panjang-panjang. Jin itu jam terbangnya tinggi-tinggi. Serem. Makanya Jam terbang. konon ada jin yang hidup di zaman Nabi Sulaiman masih hidup sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi jin itu sangat paham. Jangankan tibang orang-orang Belanda zaman dulu, kan ada cerita ini rumah Belanda loh. Itu. Ini rumah sakit Belanda. Ya jinnya masih yang sama dengan yang sekarang. Ya Allah. Jadi dia tahu penampakan-penampakan orang Belanda dulu kayak apa. Dan jin itu sangat beda dengan kita. Ini supaya kita paham ya. Jin itu menyukai tempat-tempat justru yang tidak disukai oleh manusia. Contohnya? Rumah yang udah lama nggak ditinggal. Allahu Akbar. Terus pekuburan, rumah sakit lama, bangunan-bangunan yang lama. Pokoknya yang memang nggak diisi sama manusia, mereka senang dengan seperti lembah-lembah, bukit, air terjun. Akbar. Nah, Abi, masih panjang nih bahasan kita. Wah, iya, ini Pabrik serius tua, segala macam. Tenang, nanti kita akan kembali ya. Oke, Iya. tetap di Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Dipersembahkan oleh